Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasman Dani dengan NIM 0502 1381 924046. Teknik Pertanian Indralaya. Di sini saya selaku mahasiswa yang mengambil mata kuliah penerapan komputer. Ini saya akan membahas mengenai proyek yang telah dibahas pada kuliah sebelumnya, dan itu menjadi tugas kami pada kuliah penerapan komputer. Baik, langsung saja. Yang pertama itu pada proyek 1 ini membahas mengenai fungsi option, button, atau event dari properti. Baik, mohon maaf. Yang pertama, saya tidak bisa melakukan pada aplikasi QBasic dikarenakan pada aplikasi QBasic yang saya gunakan itu tidak bisa merekam atau merecord pada video yang saya akan buat ini. Yang pertama itu ada project 1. Di sini dibuat pada tiga option button. Yang pertama itu ada mangga, yang kedua option button 2 itu ada sawo, yang ketiga itu ada jeruk, dan satu label yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk selanjutnya itu codingnya. Di sini berfungsi option button ini berfungsi untuk menampilkan tulisannya ini pada label yang ada di sebelah sini. Nah, untuk penampilannya sendiri, karena untuk menampilkan pada label, jadi di sini dapat kita tulis label 1 sama dengan option 1 titik caption. Dan untuk yang option 2, label 1 sama dengan option 2 titik caption. Untuk option 3, label 1 sama dengan option 3 titik caption. Dan itu ketika kita jalankan atau kita run, maka ketika kita mengklik mangga misalnya di sini, maka di sini akan keluar tulisan mangga, dan di sini contohnya itu sawo, keluar sawo, dan yang untuk jeruk nantinya akan keluar jeruk. Oke, mungkin itu saja untuk project 1. Selanjutnya itu ada project kedua. Ini memperkenalkan subroutine metode privat, di mana di sini sebagai contoh untuk menunjukkan nama, alamat, dan nomor handphone. Di sini yang terdiri dari satu label dan dua label, satu combo list atau dapat dilihat di sini list box, dan di sini ada common button. Nah, untuk codingnya sendiri, pertama itu kita mendefinisikan dulu dim, nama 4, alamat juga 4, handphone juga 4, string. Di mana pada komen 1 tampilkan 1, pada komen 2 tampilkan 2. Selanjutnya itu kita mendefinisikan data, di mana pada nama 1 yakni Lasman, nama alamat 1 Jalan Lingkaran Dikskayu, dan handphone yang tertera di sini. Nah, untuk nama kedua juga sama, kita menuliskan nama, terus alamat kita menuliskan alamat, dan handphone menuliskan handphone. Untuk yang ketiga sama seperti yang di atas, menuliskan nama, menuliskan alamat, dan menuliskan nomor handphone. Dan selanjutnya itu kita membuat subroutine yang diinginkan, dimana kita tadi menginginkan ketiga nama ini tampil pada list box, dan jika kita mengklik alamat, maka yang timbul nanti alamat, dan jika kita mengklik handphone, yang klik nanti adalah handphone. Untuk kita lihat di sini, indeks sama dengan combo 1 sama dengan list index plus 1.
Jika kondisi sama dengan 1, maka label 2 sama dengan alamat. Nah, jika kondisi sama dengan 2, maka label 2 sama dengan HP atau indeks. Dan label 1. Nah, di sini dapat dilihat seperti yang tadi dicontoh, ini nama 1 Lasman. Jika kita klik alamat di sini, maka akan tampil di sini jalan lingkaran Dix kayu sesuai dengan coding yang kita buat tadi di sini. Nah, jika kita nomor handphone, begitu pun sebaliknya. Di sini contohnya lagi, saya mengklik Joko dan mengklik nomor handphone, maka di sini keluar nomor handphone Joko. Demikianlah untuk yang project kedua. Selanjutnya itu ada project yang ketiga, di mana project yang ketiga ini menjelaskan mengenai subroutine keyword call atau panggilan atau memanggil. Di sini kita menggunakan contoh login, di mana terdiri dari 3 label 1, label 2, dan label 3. Dan terdiri dari 2 teks. Dan text box 1 dan text box 2. Dan juga command 1 dan command 2. Di mana ini label 1 itu login, label 2 itu username, dan label ketiga itu adalah password. Oke, langsung masuk ke coding. Selanjutnya itu ada private subcommand, di mana kita mendefinisikan dim username, password as string. Di mana username sama dengan Lasman dan password dengan password yang tersedia. Dan jika teks 1 sama dengan Lasman dan teks 2 sama dengan password tadi, maka call berhasil. Dan form 2 tampil atau show. Menampilkan form 2 ketika button login diklik. Dan unload me keluarkan menutup form 2 ketika terbuka. Jika tidak sesuai dengan yang di atas, else panggilan tadi gagal. And if. Yang sini ada command klik 2 kalau bersih. Jika kita mengklik clear atau command 2 tadi, ya ini bersih. From load, jika ini tampilan awal, maka teks 1 sama dengan kosong atau bersih, teks 2 sama dengan kosong atau bersih. Dan jika kita memanggil kalau bersih pada command 2 tadi, salah, ini jika kita memanggil call berhasil pada ini tadi, maka MSG box itu akan menampilkan selamat login berhasil. Dan jika gagal, maka MSG box akan menampilkan maaf Anda gagal login. Dan jika kita mengklik clear bersih, ini teks 1 sama dengan kosong, teks 2 sama dengan kosong. Oke, langsung saja. Di sini saya menampilkan contohnya, yakni username Lasman, password yang seperti tertera pada coding tadi, dan saya klik login, maka di sini tampil MSG box selamat login berhasil. Dan tampilan selamat datang di aplikasi X. Oke, demikian mungkin dari project 3. Selanjutnya itu ada project keempat, yakni menjelaskan mengenai contoh perhitungan BEP atau break even point. Di mana terdiri dari 2 label untuk nilai awal dan nilai akhir, dan text box itu ada 2, nilai awal dan nilai akhir, dan command button 1. Ya, ini untuk BOP. Dan juga list box 1 di sini untuk menampilkan hasilnya nanti. Oke, langsung masuk ke coding. Di mana di sini kita mendefinisikan dulu X as single, awal sama dengan perhitungan atau hitung teks 1, akhir hitung teks 2, langkah hitung teks 3.
dan list 1 titik clear, dan BEP minimum yakni 900.000, X minimum yakni sama dengan 0. For X sama dengan awal to akhir. Jadi X yang kita tuliskan di sini tadi misalnya 500, nilai akhirnya 600, maka akan berurutan dari 501 sampai 600. Dan juga di sini P sama dengan penjualan X, B sama dengan biaya. BEP sama dengan P dikurang B. Jika BEP kurang dari BEP min dan BEP lebih besar dari 0, maka BEP min sama dengan BEP. X min sama dengan X and if. Kal produk sama dengan dan string X dan penjualan sama dengan dan string P. Kal sama dengan kal dan biaya sama dengan dan string BEP, kal dan keuntungan sama dengan dan string BEP. List 1 add item kal. Next X, list add item bersih atau kosong. Kal sama dengan BEP terjadi di dan string X, keuntungan sama dengan dan string BEP min. List 1 add item kal. Ya, selanjutnya itu ada function, private function, penjualan, X as single, di mana penjualan sama dengan 2000 dikali X. Maka tadi jika dia 500, seperti contoh tadi 500, X-nya 500, maka dikalikan dengan 2000. Dan ini function biaya sama dengan 900.000 ditambah 625 dikali X atau nilai yang kita inginkan. Nah, berikut adalah contoh nilai awal yang telah saya jalankan. Nilai awalnya itu ada 400 dan nilai akhirnya 500. Maka di sini akan berurutan 400, 401, 402 sampai 500. Dan begitu pun juga pada penjualan, biaya, dan keuntungannya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf sekali lagi jika saya menggunakan PDF, karena pada aplikasi Basic saya tidak dapat berjalan dengan baik pada saat perekaman pembuatan video ini. Saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.